Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azanallahu wa yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Tariq yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat indah, yakni al-hidayah, sehingga dengan hidayah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait urgensi memahami Asmaul Husna. Di pertemuan lalu kita telah menjelaskan dua urgensi. Urgensi yang pertama, kita memahami Asmaul Husna berarti kita telah menyempurnakan sepertiga tauhid. Karena tauhid tidak akan sempurna tanpa tauhid asma wa sifat. Urgensi yang kedua, dengan memahami Asmaul Husna kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengenal siapa Allah. Oh, ternyata Allah itu memiliki banyak nama. Nama Allah Al-Ghafur. Oh, kita mengenal nama Allah itu Maha Pengampun. Nama Allah Ar-Razzaq, kita pun mengenal, oh, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, itu Allah Maha Penerima taubat. Jadi kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Nah, maka jemaah sekalian, di antara ilmu yang paling menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala itu ilmu tentang al-asma wa sifat. Nah, inilah dua urgensi yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan berikutnya jemaah sekalian, urgensi yang ketiga, bahwa kita memahami al-asmaul husna, yaitu kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi yang ketiga. Kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, langsung pertanyaannya, biar gak ngantuk Bapak, Ibu. Mungkinkah seorang mukmin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah seorang mukmin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat meminta, memohon, tapi permintaan dan permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika berdoa, doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak usaha dan ikhtiar tapi hasilnya nihil. Pertanyaannya, mungkinkah dan pernahkah orang mukmin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa menjawab?
Pernah enggak? Tidak. Jadi tidak mungkin orang mukmin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah orang mukmin merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias mustahil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan kekecewaan kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita sebagai orang mukmin tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena kita mencintai Allah karena Allah. Kita mencintai Allah karena Allah. Gak mungkin kita merasa kekecewaan kepada Allah. Gak pernah kita merasakan kekecewaan kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah karena Allah. Ini dinamakan dengan cinta yang sejati. Nah, adapun orang munafik, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan karena Allah, tapi karena pemberian-pemberian Allah. Itu orang munafik. Maka siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, tapi karena pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kecewaan. Kenapa demikian? Jawabannya karena Allah tidak selamanya memberi. Karena jemaah sekalian, kita seringkali salah dan keliru ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali salah dan keliru ketika berdoa kepada Allah. Kita minta A kepada Allah, tapi Allah berikan B. Gitu kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kita menuntut kepada Allah minta A, tapi Allah kabulkan dengan B. Kenapa demikian? Karena A ini mudarat bagi kita. A ini bahaya bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Rahmat, Maha berkasih sayang. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yang itu doanya mudarat bagi kita, bahaya bagi kita. Karena Allah Al-Bar yang Maha Baik, tidak mungkin Allah menginginkan keburukan. Pasti keinginan Allah itu penuh dengan kebaikan. Meskipun kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berikan, Allah gantikan dengan B tadi. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yang A tadi, pada itu mudarat bagi kita, bahaya bagi kita, berarti Allah tidak Al-Hakim lagi kalau begitu. Allah tidak bijaksana lagi kalau begitu. Kalau begitu Allah tidak berkaitan lagi kepada kita. Nah, jadi ini yang mesti kita sadari. Makanya pada saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya terserah Allah. Ya Allah, saya minta A kepadamu. Kalau itu terbaik bagiku. Tapi kalau itu bukan terbaik bagiku, maka gantilah dengan yang lebih baik dari hal itu. Ya, jadi hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui. Nah, jadi walhasil orang mukmin tidak mungkin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencintai Allah karena Allah, bukan karena pemberian Allah. Adapun orang munafik, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, tapi karena pemberian Allah. Dan ingat jemaah sekalian, siapa yang mencintai Allah karena pemberiannya, dia akan merasa kekecewaan. Pada saat apa? Pada saat doanya tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda sekali dengan cinta kita kepada manusia. Jadi cinta kita kepada Allah jauh sekali antara cinta kita kepada manusia. Kalau cinta kita kepada manusia
berikanlah cinta sewajarnya. Jangan sampai berlebihan. Nah, adapun cinta yang total, cinta yang sangat maksimal, cinta yang sangat sempurna, tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, semua cinta akan berujung dengan tangisan air mata. Semua cinta akan berujung dengan tetesan air mata. Kenapa demikian? Karena semua cinta akan berakhir dengan perpisahan. Kita cinta orang tua. Kita cinta kepada orang tua. Nah, cinta ini akan menemukan titik perpisahan yang namanya kematian. Nah, begitu orang tua kita meninggal, kita pun akan meneteskan air mata. Kita cinta kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Cinta ini akan menemukan titik perpisahan, itu namanya kematian. Nah, begitu kita mencintai istri kita, lalu meninggal istri kita, Bapak sedih gak? Sedih? Pasti akan meneteskan air mata. Gampang Pak nikah lagi, gitu kan? Begitu pula kita mencintai anak. Begitu anak ini meninggal, maka kita pun akan meneteskan air mata. Jadi semua cinta itu akan berujung dengan perpisahan. Nah, satu-satunya cinta yang tidak akan berujung dengan perpisahan yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan sampai kita berlebihan mencintai sesama manusia. Ya. Misalnya ada seorang ibu punya anak satu-satunya yang masih kecil. Lalu anaknya dia meninggal. Akhirnya sang ibu ini sedih sudah berlebihan, gelisah, bahkan stres, bahkan meratap. Bertanya kenapa? Jawabannya karena sang ibu ini berlebihan ketika mencintai anaknya. Sekiranya sang ibu ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang maksimal, dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang total, maka niscaya dia tidak akan bersedih secara berlebihan. Karena anak ini meninggal itu disebut karena keputusan siapa? Yang lebih kita cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita meninggal misalnya, kita cinta kepada anak. Oh, ini meninggalnya anak kita itu keputusan yang lebih aku cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak akan berlebihan ketika bersedih. Nah, makanya di sini siapa yang berlebihan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi hukuman bagi kita. Kita cinta orang tua secara berlebihan. Sampai-sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ini akan menjadi hukuman bagi kita. Kita mencintai keluarga, anak dan istri secara berlebihan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keluarga kita ini akan menjadi hukuman. Termasuk cinta kita kepada harta. Ya, kalau sampai berlebihan, sampai-sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki ini akan menjadi hukuman. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah Maha cemburu. Allah Maha cemburu. Kalau seorang hamba ya mencintai yang lain sampai-sampai mengalahkan cintanya kepada Allah, Allah Maha cemburu. Apa dalilnya? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," jika orang tua kalian, "wa abna'ukum," anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," pasangan-pasangan kalian, suami istri, "wa ashiratukum," keluarga kalian, "wa amwalin tartumuha," dan harta kekayaan yang kalian usahakan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawnaha," dan tempat tinggal yang kalian sukai, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulih," lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, "wa jihadun fisabilih," dan berjihad di jalannya, "fatarabbasu," kata Allah, tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, apabila 8 hal ini lebih kita cintai, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, 8 hal ini akan menjadi hukuman bagi kita. Yang pertama apa tadi? Orang tua. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan, suami istri. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta. Oh, ibu harta. Berarti ibu memperhatikan. Yang ketujuh, perniagaan, bisnis, gitu kan. Yang kedelapan, tempat tinggal. Apabila 8 hal ini kita mencintainya, sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat 8 hal ini akan menjadi hukuman bagi kita. Ya, kita punya harta yang banyak, misalnya, tapi kita nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau membantu orang yang membutuhkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah kalian, sedekahlah kalian dengan rezeki yang kami berikan kepada kalian. Tapi ternyata kita nggak mau infak dan sedekah. Apa artinya? Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta ini akan menjadi hukuman bagi kita. Nah, jadi berikanlah cinta kepada manusia atau kepada selain Allah, harta, jabatan dan sebagainya, tapi ingat jangan sampai berlebihan. Ya. Adapun cinta yang total, cinta yang sempurna, tumpahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada 3 syarat cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mencintai Allah mendahului segala-galanya. Ini pertama, mencintai Allah mendahului segala-galanya. Yang kedua, mencintai Allah melebihi segala-galanya. Mencintai Allah melebihi segala-galanya. Yang ketiga apa? Mencintai Allah mengalahkan segala-galanya. Mencintai Allah mengalahkan segala-galanya. Inilah 3 syarat cinta yang sejati dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hal yang pertama. Jadi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada manusia, ini 2 cinta yang sangat berbeda sekali. Yang kedua, jemaah sekalian, cinta kita kepada manusia itu bisa kita khianati. Gitu kan? Suami istri saling mencintai. Bisa aja kan suami mengkhianati cinta sang istri, atau sebaliknya, cinta istri mengkhianati cinta suami. Itu manusia. Jadi cinta kita kepada manusia bisa dikhianati. Tapi jemaah sekalian, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dikhianati. Pertanyaannya, bagaimana sih pengkhianatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pengkhianatan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ada yang tahu? Ibu? Gimana? Betul. Kebalikan dari takwa. Kalau takwa apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau sebaliknya, perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Ini namanya apa? Khianat kepada Allah. Jadi sekecil apapun dosa dan kemaksiatan, ini bentuk pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang sejati, gak mungkin dia berkhianat kepada Allah dengan melakukan dosa dan maksiat. Ya. Nah, makanya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi dosa dan maksiat. Jauhi dosa dan maksiat. Kita harus benci dengan dosa. Kita harus muak dengan dosa. Jadi orang-orang yang terbiasa melakukan dosa dan maksiat, itu pertanda bahwa dia tidak membenci dosa dan maksiat. Masih suka dengan dosa dan maksiat. Misalnya, kita seringkali bergibah, menggibahi orang. Oh, berarti kita masih suka bergibah. Sekiranya kita benci gibah, nggak mungkin kita bergibah. Kita seringkali berkata dengan perkataan yang dusta. Kenapa? Karena kita masih suka. Sekiranya kita benci dengan perkataan dusta, nggak mungkin kita terus berdusta. Nah, jadi kita harus membenci dosa dan maksiat. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa benci dengan dosa dan maksiat? Bagaimana supaya kita muak dengan dosa dan maksiat? Sehingga kita bisa menjauh dan menghindar. Bagaimana? Ya, biasanya ibu nih bisa menjawab. Gimana ibu? Nanti ada hadiah dari panitia nanti. Bagaimana supaya kita bisa benci dengan dosa, muak dengan dosa? Gimana? Melihat hakikat dosa. Kan ada lahiriah, ada batiniyah. Ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Jangan lihat lapisan luarnya. Jangan lihat casingnya. Oh, itu kan nikmat sekali kan? Ya. Indah sekali kelihatannya. Karena sesuai dengan syahwat manusia, hawa nafsu manusia. Kalau melihat sebatas lahiriah. Ya. Dosa itu kan ibarat madu. Gimana kalau madu rasanya Bapak? Manis. Tapi ingat, di balik madu ada racun. Ada racun. Ya. Nah, orang yang bertakwa, orang yang cerdas nggak mungkin berani minum madu yang ada racunnya. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, nekat sekali minum madu yang ada racunnya. Itu dosa. Ya, itu dosa. Jadi lihatlah, di balik madu ada racun. Tapi apa hakikat dosa? Ada duanya. Yang pertama, ini mesti kita sadari ya, agar kita semakin membenci dengan dosa dan maksiat. Yang pertama, sadarilah bahwa dosa itu jahat sekali. Dosa itu kejam sekali. Dosa itu malapetaka. Dosa itu bencana. Ini yang pertama. Ya, pertanyaannya, apakah ada dosa yang tanpa ada dampaknya? Pasti kan setiap dosa pasti ada dampak buruknya kan? Nah, ya kan? Makanya ada beberapa dampak buruk dari dosa. Banyak sekali pengaruh buruk dari dosa. Ya, yang pertama apa? Dosa itu akan menghalangi seorang dari ilmu. Dosa akan menghalangi seorang dari ilmu. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang di sini hadir di majelis
yang mulia ini bukan satu kewajiban saja bagi kita, tapi ini cerminan bagi kita. Apakah kita banyak dosa atau tidak? Karena orang-orang yang banyak dosa tidak akan mungkin hatinya tersentuh, terpanggil untuk hadir di majelis ilmu. Gitu kan? Alasan malas, sibuk itu bukan alasan. Itu pengaruh dari dosa. Jadi tersangka utamanya apa? Dosa. Ya. Kan majelis ilmu adalah majelis para malaikat. Di sini banyak para malaikat yang hadir, meskipun di sini enggak terlalu penuh. Nah, orang yang banyak dosa tidak akan mungkin tertarik dengan majelisnya para malaikat. Nah, ini satu cerminan bagi kita bahwa kita tidak terlalu banyak dosanya daripada orang-orang yang anti kajian. Ini dampak dosa yang pertama, ternyata dosa itu akan menghalangi ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa itu akan menghalangi untuk kita beramal dan beribadah. Berat sekali beramal ya banyak beribadah. Kenapa? Itu ada dosa. Ada dosa. Jadi yang kedua ya, jadi menghalangi seorang untuk beramal. Kita ingin beramal, beribadah, tapi nggak jadi. Kenapa? Oh, ini ada penghalang. Itu apa? Dosa. Gitu kan? Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, sementara ada penghalang, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kita. Ini hati-hati ya, hati-hati. Pada saat kita merencanakan kebaikan, tiba-tiba nggak jadi, ini apa artinya? Allah tidak menginginkan kebaikan kita. Karena adanya tadi penghalang yang namanya dosa. Ini yang kedua. Dan dampak buruk yang ketiga dari dosa, dosa itu akan menutupi pintu rezeki. Dosa itu akan menutup pintu-pintu rezeki. Satu dosa menutup satu pintu rezeki. Dosa lagi menutup pintu rezeki yang kedua. Terus begitu. Sehingga pada saat dosa ini dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan hobi, seperti apa coba? Gibah. Majelis gibah kan? Ada. Begitu. Oh, ini akan semakin menutup banyak pintu rezeki. Nah, itu dampak buruk dari dosa yang ketiga. Ternyata dosa itu akan menutup pintu-pintu rezeki. Yang keempat, dosa itu akan menjadi penghalang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang banyak dosa itu nggak mungkin akrab dengan Allah, nggak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terhijab hatinya. Itu yang keempat. Yang kelima, dosa itu akan melahirkan dosa lagi. Ingat, kalau dosa belum kita taubati, dosa ini akan melahirkan dosa yang lain yang lebih besar lagi. Dosa akan melahirkan dosa lagi. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Dosa itu akan menimbulkan bencana. Ya, banyak musibah-musibah gitu kan. Oh, itu pengaruh dari dosa, akibat dari dosa. Tapi yang ketujuh, dosa akan melemahkan hati. Coba apa sih tanda hati yang lemah? Apa tanda hati yang lemah? Yang pertama, hati yang lemah itu akan melahirkan lemahnya kita dalam beribadah. Malas gitu kan. Itu akibat dari hati yang lemah. Akibat dosa. Yang kedua, di antara tanda hati yang lemah itu, pada saat kita menghadapi satu persoalan, satu permasalahan, gelisahnya melebihi persoalan dan permasalahan. Itu akibat lemahnya hati akibat dosa. Misalnya, apa masalahnya? Kata ibu, gas habis. Itu misalnya. Gelisah sekali misalnya. Sang ibu gelisah sekali. Padahal itu kan sepele. Cuma beli 30.000 ya paling mahal. Tapi gelisahnya luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau ibu misalnya kehabisan gas, ibu gelisah sekali,
melebihi persoalan itu akibat dosa. Persoalannya kecil sekali, itu bisa diselesaikan satu hari, 2 hari, tapi berhari-hari bahkan sepekan tidak selesai, itu akibat dosa. Jadi kita akan menghadapi persoalan, kita akan bergelisah melebihi persoalan, itu akibat dosa. Tapi yang ke-8, akibat dosa itu akan apa? Akan menggelapkan hati. Sehingga kalau hati kita gelap, kita nggak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Gelap, nggak ada cahaya. Ya, tapi yang ke-9, dosa itu akan merusak pola pikir, merusak akal kita. Ada yang ke-10, yang terakhir, dosa itu akan menghilangkan nikmat. Ini diantara 10 dampak buruk dari dosa. Nah, kalau kita menyadari bahwa betapa bahaya dosa, kita akan menghindar, menjauh, bahkan benci dari dosa, membenci dosa. Ini kesadaran yang pertama. Jadi ingat, jangan lihat akhir ya. Iblis, syaitan akan menghiasi kita dalam menggoda. Tapi lihatlah hakikat di balik dosa. Ternyata kehancuran. Ini kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua, di balik dosa, kita harus menyadari hukuman di balik dosa. Apakah ada dosa tanpa hukuman? Enggak ada. Kecuali kalau dosa ini sudah menjadi tobat. Tapi kalau dosa ini tidak menjadi tobat, maka dosa ini akan menjadi hukuman, menjadi azab. Ingat jemaah sekalian, azab Allah sangat pedih sekali. Dan kita tidak akan mungkin bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ya, baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Coba misalnya kalau kita disakiti oleh orang yang dekat dengan kita pun disakiti dengan orang yang jauh dari kita. Kira-kira Bapak, Ibu sakit yang mana? Kita dimarahi oleh orang lain, gak dikenal di jalan biasanya ketika lewat, dimarahi, dibentak. Bapak marah gak? Sakit gak? Mungkin sakit tapi gak terlalu. Tapi pada saat darah daging kita sendiri membentak kita, Bapak sakit gak? Ibu sakit gak? Oh iya. Gak kuat kita ya menahannya. Itu di dunia. Begitu. Jadi kalau kita dimarahi, dibentak oleh orang yang kita kenal, itu lebih sakit lagi daripada kita dibentak dan dimarahi oleh orang yang nggak kenal. Contohnya misalnya ibu dihukum oleh Allah dengan apa? Dengan suami yang selingkuh. Nah, ibu kuat nggak menahannya? Nggak kuat. Atau sebaliknya, ya, bapak dihukum, suami dihukum oleh Allah dengan istri yang pembangkang atau selingkuh, nggak kuat apa? Atau orang tua dihukum oleh Allah dengan anaknya yang bandel, pengedar narkoba, walidzubillah. Bapak ibu nggak kuat. Ini hukuman di dunia, apalagi hukuman di akhirat kita nggak bisa menahan. Ya, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya hukuman Allah sangat pedih sekali, sangat berat, sangat dahsyat sekali. Tapi yang kedua, ya, terkadang hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu akan menimpa lahiriah kita, fisik kita, tubuh kita. Ya, dengan cara sakit ya, atau misalnya kecelakaan, itu kan hukuman dari dosa. Itu hukuman tidak terlalu sakit. Meskipun kita merasakannya berat sekali, ringan. Tapi hukuman yang sangat berat itu pada saat Allah Subhanahu wa taala menghukum hati kita. Menghukum hati kita. Contohnya apa? Contohnya ya, kebenaran disampaikan, kebaikan disampaikan, tapi hati kita menolak, nggak mau menerima kebenaran, kebaikan. Oh, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalil Al-Quran dan Sunnah disampaikan kita menolak? Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam hatinya ada sifat al-kibr. Apa kibr? Kesombongan. Kata Rasulullah,
al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Kibar itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hukuman dari Allah. Dan kadang-kadang jemaah sekalian, hukuman dari dosa itu menimpa pada saat kita sehat walafiat. Nah, itu hukuman yang ringan. Tapi ingat, pada saat ya, hukuman yang sangat buruk sekali pada saat kita dalam keadaan sakit dan menjelang kematian. Datanglah hukuman dari dosa-dosa. Pada saat orang-orang di sekitar kita mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin kita la ilaha illallah, oh kita sibuk melihat dosa-dosa yang bermunculan, sehingga kita terhalang dari mengucapkan la ilaha illallah. Ini hukuman dari Allah. Nah, jadi usahakan pada saat kita jatuh dalam perbuatan dosa, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara dua kesadaran kita, ya, agar kita semakin benci dengan dosa, agar kita semakin muak dengan dosa. Yang pertama apa? Sadarilah bahwa dosa itu akan melahirkan dampak buruk. Dosa itu akan melahirkan bahaya. Ya. Yang 10 tadi yang telah kita sebutkan. Yang kedua apa? Sadarilah bahwa hukuman dari dosa. Dosa itu akan menimbulkan azab yang sangat pedih, baik dunia maupun akhirat. Apabila dua hal ini kita sadari, insya Allah kita akan semakin benci dengan dosa, semakin muak dengan dosa, sehingga kita akan semakin jauh dan menghindar dari perbuatan dosa. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun dengan cinta yang penuh kesejatian, penuh dengan kesempurnaan. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun dengan kejujuran. Jangan lagi ada pengkhianatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, berat gak untuk mencintai Allah dengan cinta yang jujur? Berat ya Pak. Kenapa Pak? Berat gak kita mencintai Allah dengan cinta yang jujur? Berat. Kenapa berat? Karena kejujuran dalam mencintai Allah harus terpenuhi 3 syarat. Kejujuran di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi 3 syarat. Apabila 3 syarat ini kita miliki, insya Allah kita termasuk orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali karena harus terpenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah. Ini syarat yang pertama. Mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai para nabi. Kalau begitu kita pun harus mencintainya. Ya, Nabi kita SAW seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu cintailah beliau. Apa bukti kita cinta mencintai Nabi SAW? Apa ikutilah sunnahnya. Jangan sampai kita menyelisihi sunnahnya. Hidupkan sunnah beliau SAW. Karena beliau diutus untuk apa? Untuk diikuti. Nabi SAW diutus ke dunia apa? Untuk diikuti. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, Inna Rasulullah SAW huwal mizanul akbar, fa'alaihi turatul asya, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwal haq, wa ma khalafaha fahuwal batil. Kata beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah al-mizan al-akbar, parameter kebenaran yang agung. Parameter kebenaran yang agung. Fa'alaihi turatul asya, segala sesuatu diukurkan kepada beliau.
ala khuluqihi, baik dalam masalah adab akhlak. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, ikutilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratihi, baik dalam perjalanan hidupnya. Kalau hidup kita ingin selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuk hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wahadihi, dalam petunjuknya. Ya, masalah agama, masalah ibadah, akidah, ikutilah. Fama wafaqaha fawal haq. Maka apa yang sesuai dengan Nabi SAW, bahwa hak itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan apa yang menyelisihi beliau itu adalah kebatilan. Jadi cintai Nabi SAW dengan cara mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, karena Nabi SAW dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita harus mencintai orang-orang yang bertakwa, orang yang saleh, karena mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Ini kata apapun. Nah, apapun di sini mencakup 3 hal. Yang pertama, masalah sifat. Masalah sifat. Contoh sifat yang Allah cintai yaitu apa? Pemaaf. Maaf. Ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, cintailah, maafkanlah dengan lapang dada. Karena Bapak Ibu ya, ada 2 musibah. Yang pertama musibah samawiyah, yang kedua musibah basyariyah. Musibah samawiyah ini musibah yang secara utuh dari Allah Subhanahu wa taala, adanya bencana alam, adanya banjir, adanya gempa bumi, adanya apalagi kematian. Ini musibah samawiyah, musibah yang secara utuh dari Allah. Tidak melibatkan makhluknya. Adapun yang kedua, musibah basyariyah, ini musibah yang muncul dari orang-orang yang jahat. Adanya kezalimannya banyak. Kezaliman itu orang-orang yang jahat kepada kita. Ingat, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang zalim. Dan orang zalim itu nggak mungkin orang yang jauh dari kita. Ternyata orang yang dekat dari kita, pernah sebanyak makan dengan kita, bahkan pernah tidur bareng dengan kita, ya, pernah kumpul dengan kita. Itu kezaliman. Itu tidak mungkin orang yang tidak kenal menzalimi kita, tapi ternyata kezaliman itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Allah uji dengan orang tersebut. Dan kita dizalimi oleh orang lain, dihina, dicemaki, difitnah dan sebagainya. Bolehkah membalas? Ini pertanyaan, bolehkah kita membalas kezaliman? Hukum asal boleh, tapi dengan kezaliman yang sama, yang serupa. Jangan sampai melebihi. Apa dalilnya? Manusiawi. Nah, itu kan, ini umumnya manusia. Manusiawi dalilnya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa billati ihsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Karena tadi kan Allah mencintai maaf. Kalau begitu maafkanlah. Maafkanlah kesalahan orang lain. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Ya, kalau kita tadi cinta kepada Allah, berarti kita akan mencintai maaf. Kita akan berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang, karena maaf ini apapun yang atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu memaafkan orang yang salah kepada kita? Berat gak? Kenapa berat? Kenapa berat? Disinilah hasil ngaji kita, ya, hasil ngaji kita. Orang awam kan pasti membalas, gak kuat. Nah, di sini kita orang-orang yang ngaji, yang istiqomah dalam kajian, jangan sama dengan orang-orang yang anti kajian, begitu. Ya, agar mudah memaafkan, yang pertama, lihatan dengan kacamata takdir. Kezaliman itu adalah takdir saya, ya kan? Sekiranya kezaliman bukan takdir saya, nggak mungkin sebulan zalim kepada saya. Ini yang pertama, lihat di kacamata takdir.
Yang kedua, jangan memaafkan dengan perasaan, Ibu. Memaafkan dirasakan dulu. Maafkan enggak ya? Dirasa-rasa, akhirnya berat. Dirasa-rasa begitu ya. Kayaknya sekarang belum waktunya memaafkan. Berarti apa? Memperpanjang permusuhan, kebencian. Jadi kalau kita memaafkan dengan perasaan, berat sekali. Nah, tapi maafkanlah dengan apa? Coba, dengan keimanan kita. Nah, gunakan iman kita, Bapak Ibu. Ya, lihatlah sesuatu dengan kacamata iman. Allah berikan kita keimanan agar kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan dengan keimanan ini. Kalau kita memaafkan dengan penuh keimanan, hilang semuanya rasa sakit. Ya, kalau kita sudah memaafkan orang lain, ternyata masih ada unek-unek, berarti kita memaafkan bukan dengan keimanan, tapi dengan perasaan tadi. Nah, karena maaf ini adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, kalau kita cinta kepada Allah, maafkanlah. Betul tadi ya, berat ya Pak ya? Berat sekali tadi. Ini kata apapun yang pertama. Ya, apapun yang pertama mencakup apa? Sifat. Sabar, dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, miliklah kesabaran. Dan yang lainnya. Pokoknya sifat-sifat yang baik itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu milikilah sifat-sifat baik tersebut. Yang kedua, kata apapun mencakup waktu. Ada waktu-waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kapan? Ada waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Itu waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadir di waktu-waktu itu. Akan hadir. Untuk apa? Salat tahajud. Istighfar, berdoa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu seringkali mengeluhkan, kenapa saya nggak bisa salat tahajud? Padahal saya sudah merencanakan. Apa tadi? Dosa. Jadi kalau dosa kita di siang hari, ya, dosa ini akan menyeret sampai ke malam hari, sehingga kita tidak hadir dalam menjalankan sholat tahajud. Itu akibat dosa. Berat sekali. Nah, jadi hadirlah di malam sepertiga terakhir. Juga ada waktu yang Allah cintai. Kapan? Setelah sholat subuh sampai syuruk. Nah, ini waktu-waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaji seperti ini. Nanti ada zikir pagi, zikir pagi ya nanti. Begitu kan? Ini waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah. Alhamdulillah kita hadir di sini. Yang ketiga yaitu waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada asar sampai menjelang maghrib. Makanya ada zikir petang. Jadi di 3 waktu ini ya usahakan hadir kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua yang mencakup apapun tadi. Dan apapun yang ketiga, apapun mencakup tempat. Jadi ada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tempat apa? Masjid. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Pasar, Ibu. Ya, kalau Ibu sebutkan pasar, wah. Ini pertanyaan kepada Ibu ya. Ibu kira-kira di pasar berapa jam? Kita belanja berapa jam? Di pasar? Seperlunya. Di pasar tradisional gitu kan. Di mall termasuk pasar juga.
Ibu berapa jam ke pasar? Wah, lebih kan. Ke sayur. Biasanya kita butuh satu hal, tapi keling dulu yang banyak. Kopi dulu, ngobrol dulu. Dan sebagainya. Jadi kebanyakan banyak waktu kita dihabiskan di pasar. Ya apalagi di mall ya. Oh, di mall kan pasar. Padahal pasar itu adalah tempat yang dibenci oleh Allah. Kalau di masjid kita berapa jam, Pak? Di masjid 5 menit, 10 menit. Udah sholat kan, keluar lagi. Kajian mungkin ini maksimal sejam. Padahal masjid dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini 3 hal yang mencakup dari kata apapun tadi. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mencakup sifat, yang kedua mencakup waktu, yang ketiga mencakup tempat. Nah, ini syarat yang pertama, kejujuran kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, kejujuran kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaliknya, kita akan membenci siapapun dan apapun yang dibenci oleh Allah. Kita akan membenci siapapun dan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membenci orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kenapa? Karena mereka dibenci oleh Allah. Gitu kan? Nah, termasuk kita pun harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Keburukan itu dibenci oleh Allah. Kalau begitu kita harus membencinya tadi. Dosa maksiat dibenci oleh Allah. Kalau begitu kita harus membencinya. Ya. Nah, ini cuma pertanyaan, kenapa Bapak Ibu kita sering kali melakukan keburukan? Kenapa kita sering kali melakukan keburukan? Jawabannya karena kita masih suka. Sekiranya kita benci keburukan, tidak mungkin kita melakukan keburukan. Tadi kan ghibah. Kenapa kita masih berghibah? Jawabannya karena kita belum membenci ghibah. Kalau kita membenci ghibah, tidak mungkin kita berghibah lagi. Tadi ya kita sebutkan, kita seringkali dusta. Kenapa? Karena kita tidak benci dengan dosa tadi. Jadi bencilah apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir, kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dalam mencintai Allah Jalla wa ala adalah dia akan fokus kepada Allah. Hidupnya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti fokus, Bapak, Ibu? Apa arti fokus? Punten. Konsen? Apa arti fokus? Konsentrasi. Apa arti konsentrasi? Tinggal balikin yang banyak. Apa arti fokus? Konsentrasi. Apa sih konsentrasi? Fokus. Betul, konsentrasi. Apa sih konsentrasi? Jangan dibalikan, jangan. Perhatian. Fokus atau konsentrasi artinya apa? Korbankan yang lain untuk Allah, jangan sampai mengorbankan Allah untuk yang lain. Itu fokus konsentrasi. Korbankan yang lain untuk ibadah, jangan sampai mengorbankan ibadah untuk yang lain. Itu namanya fokus dan konsentrasi. Gitu kan? Nah, ini kita seringkali salah menempatkan Bapak Ibu
antara pekerjaan dan kesibukan. Pekerjaan dan kesibukan. Apa bedanya? Apa bedanya kesibukan dan pekerjaan? Tadi Pak, sibuk? Sibuk dan kerja. Apa bedanya? Karena kita sering kali menempatkan dua kata ini. Kalau kesibukan apa artinya? Sesuatu yang mengambil waktu terbanyak, gitu kan? Sesuatu yang menyita waktu terbanyak kita itu namanya sibuk berarti. Kalau kerja, dapat duit. Sesuatu yang mengambil sebagian terkecil waktu kita itu kerja. Sekali lagi, kerja itu sesuatu yang mengambil sedikit waktu kita. Itu kerja namanya. Nah, pertanyaannya, kau nyari uang kerja atau kesibukan? Nyari uang. Pekerjaan atau kesibukan? Pekerjaan. Tapi nyatanya terus ya kamu berhenti. Setelah bangun tidur, siap-siap kerjakan. Kapan pulang? Malam. Waktu-waktu dihabiskan untuk cari uang. Jadi ini yang mesti kita luruskan ya. Mana yang harus kita sibukkan dan mana yang kita kerjakan. Nah, yang harus kita sibukkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari rezeki, cari uang, dunia jadikan sebagai pekerjaan saja. Gitu kan? Sibukkan untuk meraih akhirat. Dunia hanya menyempatkan diri saja. Itu kan? Seharusnya begitu. Kenapa demikian? Karena dunia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas nama Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Bahwa Allah telah menjamin rezeki kita. Jangan digelisahkan lagi tentang rezeki Bapak Ibu. Karena telah dijamin oleh Allah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dan surah Al-Mulk. Berjalanlah di setiap penjuru dunianya, di penjuru tempatnya, wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian rezekinya. Jadi ketika Allah SWT berbicara tentang rezeki, kata Allah famshu, berjalanlah, tenanglah, jangan disibukkan. Karena rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang harus kita kejar adalah akhirat. Makanya Allah menyebut kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi sibukkanlah ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat kita belum ada jaminannya banyak. Nah, itulah yang harus kita usahakan. Sibukkan. Ya, adapun dunia jadikan hanya sebatas pekerjaan saja, menyempatkan diri saja. Seharusnya demikian. Tapi karena manusia itu memiliki dua penyakit, kata Allah sebutkan doluman wa jahulan, apa doluman? Zalim, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Jahulan juga kebodohan, akhirnya terbalik. Dunia dijadikan sebagai kesibukan, sibuk dengan dunia. Ingat Bapak Ibu ya, orang yang sibuk dengan dunia sampai dia mencintai dunia akan dihukum oleh Allah dengan 4 hukuman. 4 hukuman. Yang pertama, gelisah yang tidak henti-hentinya. Oh, gelisah, pagi gelisah, siang gelisah, sore gelisah, menjelang tidur nyisa dulu, gelisah dulu. Itu adalah hukuman dari orang yang cinta dunia. Kegelisahan yang tidak henti-hentinya. Yang kedua apa? Kesibukan yang tidak mengenal istirahat. Sibuk terus dengan dunia karena dia menginginkan dunia. Allah berikan kesibukan sehingga enggak sempat untuk beribadah kepada Allah. Oh, ini hukuman dari Allah. Yang ketiga apa? Hatinya lapar. Ya, bukan hanya perut saja yang lapar ya. Hati pun bisa lapar, ini bahaya. Kalau hati lapar bahaya. Apa artinya? Tidak merasa cukup. Alias kurang dan kurang. Nah, jadi kalau Bapak ya memberikan nafkah ke istri, itu udah maksimal nafkah itu, tiba-tiba istri masih kurang. Apa yang mesti lakukan Bapak? Bukan cari sampingan, bukan. Gak ada henti-hentinya kalau misalnya sampingan. Cukup fokus ibadah kepada Allah ibu ini. Perbaiki ibadah dengan
kepada Allah. Allah akan memberikan kecukupan nanti. Ya, jaga ibadah yang wajib, tingkatkan ibadah yang sunnah. Allah akan beri kecukupan nanti. Jadi bukan nyari sampingan, Bapak, bukan. Nah, tapi yang keempat, Allah hukum bagi orang yang cinta dunia itu dengan panjang angan-angan. Jadi orang yang panjang angan itu orang-orang yang selalu menunda kebaikan. Salat, tahajud ditunda, nantilah. Mau belajar ilmu agama ditunda, nantilah. Mau sedekah ditunda. Yang paling berbahaya adalah menunda taubat. Bahaya. Ini 4 hukumannya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang cinta dunia. Orang yang mengejar dunia. Sekali lagi, yang pertama apa? Gelisah yang tidak henti-hentinya. Yang kedua, kesibukan yang tidak mengenal istirahat. Yang ketiga, hati yang selalu lapar, tidak merasa adanya kecukupan. Yang keempat, panjang angan-angan. Jadi sibuk dengan dunia, ya, sementara akhirat hanya menyempatkan diri saja. Ya kalau ada waktu kita ngaji, kalau ada waktu ngapain lagi? Kalau ada waktu kita ibadah, kalau ada waktu ngapain lagi? Oh, ini keliru. Makanya kita ngaji seperti ini agar tidak sampai salah menempatkan antara mana yang harus kita sibukkan dan mana yang harus kita kerjakan. Nah, siapa yang fokus ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan 2 jaminan. Lihat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam tafarraq li ibadati." Wahai anak Adam, kata Allah, fokuskanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Tadi fokus itu korbankan yang lain untuk Allah, yang saya mengorbankan Allah untuk yang lain. Korbankan yang lain untuk ibadah, yang saya kita mengorbankan ibadah untuk yang lain. Maka siapa yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan 2 jaminan. Yang pertama apa? Amla sotoka ginan. Kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Jadi kecukupan itu dari ibadah. Cukup. Apa arti cukup? Apa arti kecukupan? Cukup. Yang penting nanti ada. Itu cukup. Jadi jangan digelisahkan, nanti gimana nanti anak saya sekolah ke pesantren pada mahal. Jangan dipikirkan. Gelisah gitu kan. Cukup itu soal kekurangan. Soal kekurangan. Di balik kekurangan kita membutuhkan yang namanya cukup. Dan ingat cukup itu tadi bukan soal angka, bukan soal nominal, tapi soal kekurangan tadi. Kalau kita lagi sakit, maka kita membutuhkan kecukupan yang namanya sembuh. Nah, kalau kita lagi dalam keadaan ketakutan, membutuhkan kecukupan yang namanya keamanan. Gitu kan? Jadi cukup itu soal rasa. Kalau rasa di mana letaknya? Rasa di hati. Nah, kalau hati kita bersih, kita akan merasa cukup. Tapi ini jaminan yang pertama bagi orang yang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Allah akan apa kata Allah? Aku akan penuhi hatimu dengan penuh kecukupan. Itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu terletak di dalam, bukan di luar. Dan janji Allah yang kedua, jaminan Allah yang kedua yaitu wasuda faqra. Siapa yang fokus ibadah kepada aku, kata Allah, aku akan tutupi semua kefakiran, kemiskinan. Jadi nggak ada lagi pintu-pintu kemiskinan depan mata kita. Jadi kemiskinan itu bukan masalah uang saja, harta saja. Sakit yang menahun tidak sembuh kemiskinan. Utang piutang, ini kemiskinan. Denda A, B sampai Z kemiskinan. Ya. Nah, semuanya akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau kita fokus ibadah kepada Allah. Inilah 2 jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang fokus beribadah kepada Allah. Yang pertama apa? Allah akan berikan hati yang cukup, itulah kebahagiaan. Yang kedua, Allah pun akan menutup pintu-pintu
kefakiran dan kemiskinan. Jadi nggak mungkin orang yang ahli ibadah miskin fakir, nggak mungkin. Allah akan jamin rezekinya. Ya. Tapi ini di antara 3 bukti nyata kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 3 syarat jujurnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, membenci apapun dan siapapun yang dibenci oleh Allah. Syarat yang ketiga, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya korbankan yang lain untuk Allah, yang semua korbankan Allah untuk yang lain. Korbankan ibadah untuk korbankan yang lain untuk ibadah, yang saya mengorbankan ibadah untuk yang lain, itulah fokus. Tapi inilah urgensi memahami Asmaul Husna yang ketiga. Nah, jadi dengan memahami Asmaul Husna, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta yang sejati, dengan cinta yang total dan cinta yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah urgensi yang keempat, kelima kita akan bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin Bapak Ibu sekian saya sampaikan kajian pagi ini. Sudah sejam kurang lebih, ya, yang nama-nama. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mangga silakan dipertanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Ustaz, Mangga Ibu. saya mau bertanya, cinta kepada Allah kan harus lebih segala diri, tidak kita lebih meningkatkan. Jadi dulu kan banyak kan nanti tidak usahanya lebih dari 60. Jadi mungkin kalau kata misalnya ibadah dimulai sampai dari jam 3 sampai jam 8 pagi itu mungkin 5 jam ya. Tapi kalau sekali-kali kan udah setiap hari Pak Ustaz, kalau kita diajak sama anak atau teman-teman gitu ke mall itu kan kadang-kadang lebih dari 5 jam. Apakah itu masih bisa ditolerir? Atau misalnya pada saat kita tadabbur itu kan tadabbur alam misalnya itu kan ini juga dari jahil. Tapi itu kan tidak tiap hari Pak Ustaz. Apakah itu masih bisa ditolerir gitu? Sedangkan kalau ibadah itu mungkin kalau yang aktivitas seperti itu mungkin dalam 1 minggu itu mungkin bisa full atau lain-lain. Ya. Kira-kira gimana tuh Pak Ustaz? Dan makanya kan ada 4 musuh kita dalam beribadah. Ada 4 musuh kita dalam beribadah. Musuh yang pertama apa? Diri sendiri. Hawa nafsu, syahwat, tahajud, malas. Ini kan musuh kita ya. Malas, berat. Ini musuh. Lawan. Gitu kan? Ini yang pertama. Musuh yang kedua, manusia bisa menjadi musuh. Ya, mau ke kajian, ketemu teman di jalan. Mau kemana ke kajian? Ikut saya, ditraktir nanti. Akhirnya nggak jadi ke kajian, dia ngopi. Ini apa? Musuh berarti. Termasuk misalnya bapak mau kajian, tiba-tiba istri ngajak kemana? Ke mall. Ini ujian. Allah uji bapak ini dengan istri. Kalau kita ikut istri, oh ini terfitnah dengan istri. Beda bang, mengorbankan ibadah untuk istri namanya tadi. Kita katakan aja nanti lah kajian dulu, udah kajian nanti ke mall, terpakai pada tempatnya masing-masing. Atau ajak dulu, ini kajian dulu lah sama-sama bareng nanti. Setelah itu ke mall. Dan ingat jangan sampai berlama-lama tadi. Seperlunya saja, ya, sebatas keperluan saja. Jangan berlama-lama. Sudah kita keluar dari pasar tadi atau mall. Jadi anak kita, istri kita akan menjadi musuh kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk teman buruk kita. Kenapa? Ada ria, ada manusia kan? Kenapa kita ria? Ada manusia. Kenapa kita ujub sombong? Ada manusia. Jadi manusia menjadi musuh bagi kita. Tapi yang ketiga apa? Dunia musuh bagi kita.
Banyak orang terpitat dengan dunia, sibuk dengan dunia sementara tadi meninggalkan ibadah karena sibuk dengan dunia. Ya, maka batasilah zuhud dengan dunia sampai berlebihan, jangan sampai berlebihan. Ya, ada yang keempat, musuh yang keempat apa? Setan. Musuh kita. Dan ingat, setan akan menggoda kita melewati 3 musuh tadi, melalui sifat buruk kita, melalui teman buruk kita, melalui dunia. Ini setan. Maka itu tutuplah semua pintu-pintu musuh tersebut, dan satu-satunya untuk menutup semuanya itu dengan cara belajar ilmu agama. Karena syahwat semuanya kan, syahwat itu bisa dihindarkan, dibersihkan dengan ilmu. Jadi ibu yang walhasil tempatkan pada tempatnya masing-masing aja itu. Ya, kita kan tidak dipungkiri kita pun ada kebutuhan dalam rumah tangga. Tapi ya tadi tempatkan pada tempatnya masing-masing. Jangan sampai misalnya ada kajian, waktu kajian kita keluar, dibentrokan gitu kan, jangan sampai gitu. Ya, tadi kita memilih tempat yang sesuai, harus hikmah. Orang berilmu itu hikmah dalam menempatkan segala hal. Ya, dalam segala hal. Nah, jadi di antara orang bertakwa itu adalah orang yang menghindari keburukan yang terjadi. Yang kedua, akan menghindari kemungkinan terjadi keburukan. Itu orang bertakwa. Nah, kira ini misalnya menimbulkan keburukan atau fitnah, hindarilah. Itu orang bertakwa. Ya, akan menjaga diri. Allahu a'lam bishawab. Maka yang lain Bapak? Tadi yang mengenai efek dosa, Ustaz, apakah ada perinciannya nggak tentang menghalangi dari ilmu? Ilmu ini ilmu syariah atau ilmu dunia? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu agama. Ilmu agama. Jadi kita nggak tertarik dengan kajian ilmu, nggak tersentuh hati kita dengan ilmu. Oh, ini akibat dosa. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini, semoga bermanfaat menambah ilmu dan amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam belajar ilmu agama. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik, wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.